Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam selalu kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kitab Akhlaq lil Banin, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kirimkan suratul Fatihah. Kita doakan untuk yang mengarang kitab ini, dan juga kita kirimkan doa Fatihah terbaik kita untuk kedua orang tua kita, agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan menjaga kesehatan kepada kedua orang tua kita, dan Allah mudahkan segala urusan dan rizki kedua orang tua kita, dan juga untuk guru-guru kita yang ada di pondok. Kita doakan juga untuk keberkahan dalam kehidupannya, Allah mudahkan segala urusan dan rizkinya. Begitu, dan untuk kita yang menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Allah jadikan kita semua sebagai anak-anak yang solih dan solihat. Al-Fatihata liridhoillah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa kana yahtarimul jar wa ya'muru bil ihsani ilaihi, wa qala marratan li ahadin ashabihi idza tabakhta maraqatan fa aksir ma'aha wa ta'ahad jirana. Sampai situ ya, betul ya? Wa qala marratan ya. Kita masih berbicara tentang sosok manusia yang memiliki kepribadian terbaik di hadapan manusia lainnya. Jadi salah satu sosok yang Allah ciptakan yang menjadi panutan teladan dalam hidup kita, dalam bermuamalah, dalam berinteraksi, dalam berkehidupan dengan sesama manusia, dengan sesama teman, sesama kerabat, ataupun orang-orang di sekitar kita. Kemarin kita sudah mengetahui bahwasanya Rasulullah adalah orang yang murah senyum dan lemah lembut, kemudian selalu mengucapkan salam jika bertemu dengan orang lain. Wa qala marratan li ahadin ashabihi, kita lanjutkan. Satu ketika ia berkata kepada sahabatnya, wa qala marratan li ahadin ashabi. Satu ketika ia berkata kepada sahabatnya.
Idza tobakhta marokotan, apabila kamu memasak sayur, marokoh, sayur. Idza tobakhta marokoh faaksir ma'aha, maka perbanyaklah airnya. Kalau kamu masak sayur, maka perbanyaklah airnya. Wa ta'ahad jironaka, dan berikan pada tetanggamu. Wa ta'ahad jironaka, dan berikan pada tetanggamu. Ini salah satu hadis dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membangun kedekatan, untuk membangun persaudaraan, untuk membangun ikatan keluarga ataupun ikatan persaudaraan di antara sunnah yang beliau ajarkan, yang beliau sabdakan, di antaranya kalau kita masak sayur maka minimal kita banyakin airnya. Ya. Tapi jangan kita pahami secara letterlek saja. Ya. Nanti kalau udah punya rumah atau di rumah orang tuanya lagi masak, kita ngomong, "Mah, tolong banyakin airnya," katanya. Orang tua kita nanya, "Buat apa airnya?" "Buat dibagi ke tetangga." Masa tetangga dibagi air kuahnya doang, kan nggak mungkin. Ya. Jangan kita pahami secara letterlek saja. Kalau kita pahami secara maknanya saja, ya tetangga dapat kuahnya doang, berarti nggak dapat isinya, gitu kan. Tapi di sini Rasulullah menggambarkan bahwasanya kita diminta untuk memiliki rasa saling berbagi terhadap orang-orang di sekitar kita. Ya, walaupun hanya sebatas kuah sayur gitu. Walaupun hanya sebatas kuah sayur. Ya. Lebih baiknya kuah sayur beserta isinya. Ya, lagi masak sop, bagi dagingnya, jangan dikasih kuahnya doang. Masak opor ayam, kasih tetangga kita. Kalau ada acara walimahan atau hajatan, ada makanan yang banyak, berikan kepada orang-orang. Ya. Kalau di kampung itu, kalau ada acara walimahan, hajatan itu biasanya begitu, suka bagi-bagi gitu. Nih, tolong anterin ke rumah saudara ya gitu. Dulu Ustadz suka diminta tolong seperti itu. Jadi kalau ada acara apapun itu, ya ketika masakan udah datang, ya jadi saudara-saudara kita dibagi-bagi. Ya ini anterin, ya ke rumah Mamang, ke rumah Encang, ke rumah Uwa gitu kan. Ya, atau ke samping rumah, ke tetangga. Ya. Nah dari situlah muncul di antara satu sama lain, ya, wabil khusus dengan tetangga kita, ya, rasa saling peduli antar sesama lewat hadiah makanan yang kita kasih. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tahadu tahabu. Apa? Tahabu. Tahadu, saling memberikan hadiah, saling berbagi. Berbagi makanan, berbagi barang, berbagi apapun yang kita punya. Tahabu, maka kalau sudah kita punya rasa saling berbagi, maka di situ akan muncul rasa saling mencintai, saling menjaga, saling peduli. Kalau kita susah dibantu sama orang, betul nggak?
Kalau kita lagi dalam kesulitan, orang dengan tanpa kita minta pun orang akan bersegera membantu kita. Karena pada dasarnya kita jadi orang yang senang berbagi dan peduli. Gitu. Jadi kalau kita punya makanan, masakan, apapun itu yang lebih kita harus bagi. Jangan kita simpan. Ya, simpan di lemari sampai sampai jamuran. Simpan di lemari sampai bau makanannya. Ya, bagi-bagi aja kepada teman-teman kita. Wa kana yakri ad-dhaif wa yuhsin ila aqaribi. Dan beliau yakri ad-dhaif, suka memuliakan tamu. Dan beliau senang memuliakan tamu. Senang memuliakan tamu. Jadi pada dasarnya itu tamu itu adalah orang yang membawa keberkahan ke rumah kita gitu. Orang yang membawa keberkahan. Ya. Karena Rasulullah mencontohkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu atau fala yu'dhi jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia sakiti tetangganya. Tuh, ya. Jadi tamu itu kata Rasulullah harus dimuliakan karena di situ ada keberkahan. Ya. Senang menjamu tamu, menerima tamu gitu. Kalau ada teman kita main, wah Masya Allah, dengan senang hati, ahlan wa sahlan. Apalagi kalau yang silaturahmi ke rumah itu adalah orang-orang soleh, guru-guru kita, wah Masya Allah. Jadi rumah kita didatengin orang-orang yang soleh, para guru, wah itu luar biasa, sebuah keberkahan. Jadi jangan malah kalau ada orang yang main, ngapain sih dia, ya pakai datang segala gitu, nggak tahu apa orang lagi nggak punya duit, gitu. Jangan begitu. Jadi kalau para sahabat datang ke rumah Rasulullah itu, atau ketika ada tamu datang ke rumah Rasulullah itu selalu tidak pernah merasa kecewa. Tidak pernah merasa kecewa. Pasti Rasulullah selalu memuliakan dan juga memberikan hajat atau membantu menyelesaikan hajat keinginan siapapun yang datang kepada Rasulullah. Wa yuhsinu ila aqaribih, dan beliau selalu berbuat baik kepada kerabatnya. Beliau selalu berbuat baik kepada kerabatnya. Siapa itu kerabat? Kerabat itu adalah saudara-saudara kita yang terdekat, saudara kandung, kakak, adik, ya, sepupu, paman, bibi, ya. Itu adalah kerabat kita. Walamma ja'at ilaihi murdi'atuhu, satu ketika datang ibu susunya. Satu ketika datang ibu susunya.
Siapa nama ibu susunya Nabi? Halimatus Sa'diyah. Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha. Wa huwa jalisun, dan ketika itu Rasulullah sedang duduk. Basatolaha ridaahu. Basatolaha ridaahu. Kemudian ia membentangkan ridanya. Rida itu sorban. Azan dulu ya. Mati nih. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Salatul qa'imah. Maka la tukhliful mi'ad. Kita lanjut ya. Membentangkan ridanya atau sorbannya, wa qada hajatiha, dan menuntaskan segala keperluannya. Keperluan Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Ya. Wa kana yujillu ammahu Al-Abbas
Rasulullah memuliakan pamannya yang bernama Abbas. Ijlalal walid wa walidati. Ijlalal walid di situ di kitab ijlalal walid li walidati atau wa walidati. Oh. Jadi Rasulullah memuliakan pamannya yang bernama Abbas, ijlalal walid wal walidah, sebagaimana ia memuliakan kepada ayah dan ibunya. Sebagaimana ia memuliakan kepada ayah dan ibunya, orang tuanya. Wa kana yadhkuru ahdas suhbatil qadimah. Di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yadhkuru ahdas suhbatil qadimah, mengingat masa-masa dengan teman lama. Mengingat masa-masa dengan teman lama. Jadi maksudnya itu adalah ya Rasulullah nggak pernah lupa dengan sahabat-sahabatnya gitu. Jadi di antara sifat yang dimiliki oleh Rasulullah selalu ingat dengan sahabat-sahabatnya, dengan teman-temannya. Ini luar biasa nih. Kalau kalian ingat teman siapa, teman TK masih hafal? Hah? Teman di rumah kecil masih ingat? Siapa yang dulu kecil main bareng? Ya. Kemudian SD siapa? SD masih ingat SD? Semua hafal. SMP kan. Jadi gitu ya. Jadi mengingat teman masa kecil, ya, teman di TK gitu. Kalau di TK kan ya masih anak-anak gitu. Ya nggak semua ingat. Tapi kadang ada fotonya tuh. Kalau tahu fotonya biasanya ingat. Gitu. Teman SD gitu. Apalagi kemarin kan Ramadan, ajang reuni. Ya, reuni bukber SD. Ya. Tapi nggak ada bukber TK, kayaknya nggak ada ya. Ada yang ada yang bukber TK juga. Masya Allah, luar biasa. Ya minimal SD lah. Ya, SD atau enggak SMP nanti. Ya, nanti kalau udah lulus SMP, bukber SMP, alumni SMP. Kalau udah lulus SMA, alumni SMA. Ya, kalau udah lulus SMA, kuliahan, ada macem-macem. Ya, jadi ini salah satu yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi mengingat teman masa kecil atau masa lalu. Jadi nggak lupa. Wa yaqul, dan ia berkata, inna husnal ahdi minal iman. Inna husnal ahdi minal iman. Sesungguhnya hubungan yang baik dengan masa lalu, dengan masa lampau
Minal iman adalah sebagian dari iman. Adalah sebagian dari iman. Maksudnya menjaga hubungan baik dengan teman kita, menjaga komunikasi yang baik. Ya, di medsos hanya sekedar say hello di WhatsApp. Zaman sekarang kan udah canggih nih, zaman kalian kan udah canggih nih, udah era medsos, betul nggak? Ya, TK aja, TK aja udah kenal dulu apa? Zaman TK kalian apa? Zaman TK? WhatsApp udah ada kan? Udah ada WhatsApp kan? 2000 berapa TK? Inget nggak? Ah, udah ada kan WhatsApp, SD, udah WA. Kalau dulu Ustadz masih zaman SMS. Ya, TK apalagi TK nggak kenal handphone sama sekali. Ya nggak ada kita main handphone dulu waktu kecil itu. Jadi masa-masa kecil kita ya benar-benar dihabiskan dengan main di luar, main layangan, main sepedahan. Ya paling bader-bader main PS. Ya itu udah hiburannya PS itu. Karena zaman dulu internet belum semasif sekarang. Gitu. Ada paling di warnet, cuman belum banyak yang punya, yang ada warnet, ada warung internetnya. SD SMS-an tuh. Tapi ya dulu orang tua Ustadz juga punya HP cuma satu doang. Ya, paling udah mulai tuh SMP udah mulai paham main cara SMS bagaimana, tapi belum punya HP sendiri tuh. Masih pakai HP. Karena di SMP kan mondok pesantren. Ya. Jadi pegang-pegang HP itu Ustadz punya HP itu udah lulus SMP, udah kelas 2 kelas 2 aliyah. Kelas 2 SMA Ustadz baru punya HP sendiri. Punya HP sendiri dan beli pakai uang sendiri. Ya jadi bunga minta ke orang tua. Ya. Jadi itu baru pegang HP di kelas 2 aliyah. Ya, itu eranya era Facebook. Oh, Hildan. Jadi era medsosnya masih Facebook. Terus apa namanya? BBM. Ya. Apa BBM? Tahu nggak singkatannya? Ah? BlackBerry Messenger. Ya. BlackBerry Messenger. Ya. Jadi era-era dulu medsosnya itu bukan WhatsApp. WhatsApp belum. Masih BBM-an dulu. Jadi tukaran kontaknya pakai PIN, ada nomor PIN-nya. Gitu. Dulu HP yang paling tercanggih itu Nokia sama BlackBerry. HP yang bersaing. Ya, kalau sekarang kan iPhone sama Samsung, ya enggak? Ya. Kalau sekarang udah. Kalau dulu BlackBerry Nokia itu bersaing. Nokia mereknya banyak, tipenya banyak. Seru dulu. Game pun belum banyak, game online. Ya. Jadi era-era masa-masa tahun 2000-an tuh, masa-masa generasi milenial, gen milenial. Ya. Jadi di situ kita masih sering ketemu, maksud main bareng gitu. Ya medsos, kenal medsos itu ya BBM sama Facebook Ustadz dulu. Ya eranya BBM sama Facebook. Itu juga teman-teman belum banyak yang masih adaptasi. Kalau sekarang kan Facebook kan eranya orang tua kan? Ya eranya orang tua. Kalau kalian kan nggak main Facebook, nggak kan? Nggak main Facebook kan? Ya. Gen Z sama Gen Alpha jarang main Facebook. Ya. Kebanyakan Gen Z sama Gen Alpha ini Instagram, TikTok. Ya. Paling banyak sih Instagram, IG. Kalau Gen Z ya, Gen Z itu Instagram. Kalau TikTok sekarang udah siapa aja main TikTok.
Nah, harusnya dengan berkembangnya teknologi, berkembangnya media informasi atau media sosial, kita lebih mudah untuk bisa mengakses apa informasi tentang teman kita, tentang kawan kita. Jadi kalau sekarang itu kayaknya nggak harus banget kita chattingan setiap hari. Kita ngelihat setiap hari dia posting aja udah tahu, wah dia lagi di sini berarti dia sehat, gitu kan? Iya. Atau paling nggak kita kadang-kadang suka komen, wah di mana tuh, gitu kan? Wah lagi jalan-jalan ya, gitu. Kadang-kadang gitu. Say hello aja. Jadi zaman sekarang itu dengan berkembangnya zaman teknologi media sosial itu, ternyata cukup lihat postingan teman kita, lihat medsosnya teman kita, itu sudah bisa menjawab, ya walaupun tidak semestinya kita seperti itu, tapi secara zaman sekarang itu kalau sudah lihat di medsos berarti kita masih aktif, ya, interaksi di media media sosial itu ya. Ya jadi salah satu yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjaga hubungan yang baik pada orang-orang terdahulu atau teman-teman kita, sahabat-sahabat kita adalah sebuah atau sebagian dari iman. Apalagi nanti kerasa banget punya teman yang sukses, ya kayak sekarang ini kan ada teman Ustadz kerja di perusahaan, ya teman pesantren dulu waktu SMP, ya sampai sekarang Ustadz masih dekat komunikasi, sampai beliau menjadwalkan Ustadz untuk khotib Jumat di masjid perusahaannya, di PT-nya. Nah itu kan bagian dari menjaga hubungan yang baik. Jadi kita mendapat berkahnya, mendapat kebaikannya, berkah dalam hidup. Jadi usahakan kita jaga pertemanan kita, hubungan baik kita dengan orang-orang di sekitar kita. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Paham tuh? Oke, sampai di sini ya. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.